Pemirsa, usai unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja, kawasan Harmoni Jakarta Pusat hingga Selasa malam masih dijaga polisi. Namun jalan yang sempat ditutup sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Hingga Selasa malam, massa berangsur meninggalkan lokasi Harmoni, salah satu titik perlintasan massa aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Meski begitu, polisi masih berjaga di sekitar kawasan ini dan kendaraan taktis juga disiagakan. Sementara untuk arus lalu lintas yakni Jalan Gajah Mada, Jalan Insinyur Juanda dan jalan menuju arah Tomang sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Unjuk rasa protes Undang-Undang Cipta Kerja kembali digelar di kawasan Patung Kuda Medan Merdeka Barat. Namun massa berbagai kelompok masyarakat tak dapat mendekati istana karena diblokade polisi. Mereka bukan musuh kita. Massa Persaudaraan Alumni 212 memadati kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka berkumpul untuk menyuarakan aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR. Orator yang berdiri di atas mobil komando terus menyerukan tuntutan. Blokade yang dibuat oleh pihak kepolisian membuat pendemo tidak bisa mendekat ke istana. Unjuk rasa berjalan tertib dan massa akhirnya membubarkan diri pada Selasa sore. Sebelumnya aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja juga dilakukan sejumlah mahasiswa di Jalan Pemuda, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Para mahasiswa sempat protes kepada petugas saat akan dibubarkan. Aksi demo sempat diwarnai bakar ban yang sebabkan sebagian ruas jalan tidak dapat dilalui, sehingga arus lalu lintas terpaksa dialihkan ke jalur Transjakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap puluhan pemuda yang diduga akan berbuat rusuh pada aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun mereka tidak ditahan setelah didata mereka dikembalikan ke orang tuanya. Tim gabungan TNI Polri mengamankan puluhan pemuda yang diduga akan berbuat rusuh dalam aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Puluhan pemuda ini ditangkap saat menumpang truk yang akan menuju titik kumpul demonstran di Patung Arjuna Wiwaha, Jalan Merdeka Barat. Selanjutnya seluruh pemuda tersebut dibawa petugas ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Sementara itu, Polres Jakarta Selatan juga menangkap 41 pelajar yang akan melakukan aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka ditangkap saat melintas di kawasan Jakarta Selatan. Mereka akan mengarah ke gedung MPR DPR. Sepertinya mereka itu ajakan dari media sosial. Sehingga diajakan media sosial itu dijanjikan, ayo kita ke Sudirman. Nah mereka juga nggak tahu ajakan itu ke Sudirman ngapain gitu. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Malah ada orang Bogor juga. Yang diamankan adalah 41 orang. Puluhan pelajar ini pun diperiksa dan didata. Selanjutnya petugas melakukan koordinasi dengan orang tua agar menjemput anak-anaknya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Selain di Jakarta, polisi juga menangkap puluhan pelajar di Tangerang, Banten yang hendak mengikuti aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelajar dibawa ke kantor Polres Metro Tangerang Kota untuk didata dan melakukan rapid test COVID-19. Gabungan TNI Polri menggunakan sepeda motor berkeliling dengan menyusuri titik objek vital, pusat perekonomian dan wilayah perbatasan Kota Tangerang dengan Jakarta. Hasilnya, puluhan pelajar dan pemuda yang kedapatan hendak berangkat ke Jakarta mengikuti aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ditangkap tim gabungan di titik perbatasan. Kita mengantisipasi untuk wilayah Kota Tangerang ini, kita sudah melakukan pengamanan di beberapa titik-titik yang menjadi perhatian kita, khususnya di sentra perekonomian,
objek vital, dan kantor pemerintahan. Mudah-mudahan kita dengan adanya kegiatan patroli ini, kita bisa menciptakan situasi kamtipas yang kondusif lah di wilayah Kota Tangerang. Para pelajar ini kemudian didata dan dilakukan pengambilan sampel rapid test COVID-19 di halaman Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Makassar, masa Front Pergerakan Mahasiswa berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan kantor DPRD Makassar. Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja digelar di flyover Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian massa melanjutkan aksinya hingga ke depan kantor DPRD Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi massa masih menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan karena dianggap akan merugikan kelompok buruh dan petani. Aksi kita hari ini, aksi yang menolak Omnibus Law itu sendiri, kawan-kawanku sekalian. Kita buktikan lembaga mahasiswa Universitas Negeri Draft Omnibus Law berubah menjadi 812 halaman dari sebelumnya mencapai 1.000 lembar setelah diperbarui menggunakan format kertas legal. Anggota DPR pun memastikan perubahan jumlah halaman tidak mengubah substansi Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hal ini Pak Supratman sebagai pengendali tongkat komando di ada badan legislasi. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin bersama beberapa anggota Badan Legislasi DPR di Gedung DPR RI Selasa sore menyatakan draft Omnibus Law berubah menjadi 812 halaman. Jumlah halaman berkurang setelah diperbarui menggunakan format kertas legal. Aziz menambahkan bahwa draft Omnibus Law akan dirapikan sebelum dikirim ke pemerintah. Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Atgas menyatakan Omnibus Law termasuk klaster ketenagakerjaan telah disepakati DPR dan pemerintah. Semua ada catatan sebagai notulensi dan menyadari simpang siur dan pandangan yang berbeda ini tentu membuat suatu penafsiran dalam pasal. Dan sejak nanti besok kami kirim, kemudian secara mekanisme dan secara tatip dalam waktu 30 hari Presiden akan mengeluarkan dalam hal ini sebagai kepala pemerintahan mengeluarkan LBN dan secara otomatis undang-undang ini berlaku. Dan bagi sahabat-sahabat dan masyarakat yang masih pro dan kontra, ada mekanisme konstitusi yang dibuka oleh aturan-aturan konstitusi kita melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi. Hal-hal ini kami sangat hargai perbedaan-perbedaan untuk bisa dilakukan ke Mahkamah Konstitusi. Adapun hal-hal yang telah terjadi beberapa hari belakangan adalah keputusan panja yang kita masukkan supaya sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh panitia kerja. Demikian pula halnya dengan pasal 79, itu terkait dengan pasal ayat 1, ayat 2, ayat 3, itu juga adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang kita kembalikan semua. Saya yakin dan percaya kami bersama Pak Andreas, ya, dengan Pak John, Pak Lamhot, dengan Ibu Nurul, Bu EN juga, dan kepada teman-teman yang lain, itu telah bekerja kami membaca satu persatu terhadap materi muatan yang diputuskan di rapat-rapat paripurna, kemudian kami kembalikan kepada Kesekjenan sesuai dengan draft yang terakhir disampaikan oleh Pak Aziz. Itu kira-kira yang perlu saya tambahkan. Terima kasih Pak Ketua. Sidang jaring kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi pelapor. Pemirsa, informasi dalam negeri lainnya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.